Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena seperti biasa ya, seperti yang sudah dia katakan tadi, di formasi pukul 11 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk ya, bukan akan lagi, sudah masuk ke program obsesi ataupun obrolan seputar sakofah Islam. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita yakni narasumber kita ataupun ustazah kita yaitu Ummu Ulia ya ustazah ya. Gimana kabarnya ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Baik. ya, juga sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ustazah ini kita mau bahas tema apa di siang hari ini ustazah? Kita hari ini bahas juga tentang rumah tangga ya, tentang keluarga. Kan kita 2 hari ini, seminggu ini lah ya, lagi mendapatkan musibah juga, mungkin juga berita ya tentang kasus-kasus daycare itu ya, daycare. Kemudian yang terakhir itu kan yang musibah kecelakaan kereta api itu ya perempuan juga gitu ya yang menjadi korbannya gitu. Jadi kita membahas kembali lah, flashback ke belakang, bagaimana sebetulnya Islam mengatur tentang pembagian peran dalam rumah tangga, dalam keluarga. Oke, ini akan kita bahas ya Ustazah ya di pagi menjelang siang hari ini. Dan juga buat rekan-rekan ingin memberikan pertanyaan ataupun pertanyaan-pertanyaannya ya, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 082299999105 dari via chat WhatsApp dan juga dari via SMS ya. Dan juga dari live Facebook kita di Rauti VID ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wa qadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan Mbak Lia di studio FM tentunya, dan juga pendengar setia obsesi Ro FM dimanapun Anda berada. Baiklah, pada siang hari ini dari obsesi kita akan membahas topik tentang pembagian peran dalam keluarga ataupun dalam rumah tangga. Nah, ada pertanyaan yang penting memang harus kita kembali pahami, apakah itu merupakan pilihan atau merupakan ketetapan syariat. Jadi sebetulnya pembahasan ini merupakan pembahasan yang sudah sangat sering juga kita membahas di obsesi. Sebetulnya hanya memang yang namanya ilmu, yang namanya Islam itu memang merupakan sebuah, kita katakan nasihat gitu ya. Nasihat itu kan harus diulang dan diulang agar kita tidak terlalu jauh begitu ya, melangkah dari bagaimana yang sebenarnya Islam sudah mengatur seluruh aspek kehidupan kita, termasuk terkait dengan masalah peran gitu ya di dalam rumah tangga. Satu hal yang kita lihat pada hari ini sebagai benang merah dari permasalahan keluarga yang kita hadapi, termasuk yang sudah dibahas tadi di awal dengan Mbak Lia ya, dengan kasus-kasus terbaru terkuaknya tentang maraknya ternyata masalah-masalah tentang kasus daycare begitu ya, bagaimana perlakuan terhadap anak-anak yang seharusnya mereka mendapatkan perlakuan yang ya harusnya memang mereka itu disayangi gitu kan, dituntun, disayang, diberikan pendampingan dan seterusnya. Tapi pada faktanya kan kita lihat bagaimana sangat miris, bahkan saya kira para ibu-ibu benar bapak-bapak yang melihat bagaimana fakta yang ditunjukkan itu akan mengurai air mata begitu, menguras air mata begitu kan. Kenapa? Karena anak yang sangat polos, yang lucu seperti bisa diperlakukan dengan sangat kasar begitu ya. Kemudian tentunya kita mengatakan bahwa sangat banyak kita katakan sebetulnya kasus-kasus yang lain yang memang hampir senada dengan hal tersebut. Nah, kemudian satu benang merah yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang memang kita katakan tidak menentu begitu ya, tidak menentu karena apa? Karena diterapkan sistem ekonomi sekuler kapitalisme, sehingga keluarga-keluarga yang notabene sebagai seorang
keluarga muslim mengalami kesulitan hidup gitu ya. Bahkan sampai dikatakan bahwa jadi bagaimana lagi kita, jadi seolah-olah kita dipaksa untuk menerima kondisi gitu ya. Jadi tukar peran itu dalam keluarga gitu ya. Nah, apakah memang tukar peran ini merupakan sesuatu yang dia pilihan, ataukah kita harus tetap beranjak kepada bahwa Islam itu mengatur gitu ya seluruh aspek kehidupan kita, termasuk bagaimana masalah peran suami, peran istri dalam keluarga tersebut gitu kan. Maka satu hal yang memang mendasari permasalahan utama kita kan sudah disampaikan di awal, bahwa memang dengan kita sekarang hidup dalam sistem sekuler, kemudian kapitalisme dalam sistem ekonominya, memang tidak bisa kita menutup fakta, tidak sedikit keluarga-keluarga yang mereka kita katakan sebagai seorang muslim, sebetulnya yang non muslim pun mereka mengalami kesulitan hidup gitu ya. Saya sangat ingat bagaimana pernah dikatakan bahwa permisalan kalau kita sekarang hidup dalam kondisi sistem yang memang tidak mendukung untuk kita bisa menjadi seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang sejati, memang kita akhirnya apa yang terjadi, akan sangat sulit kita bisa bertahan. Tapi kan kita harus bertahan gitu ya. Sama dengan kasus kalau permisalan yang mengatakan begini, ibarat kalau misalnya ikan itu kan memang harusnya ada di air gitu ya. Kalau kita biarkan ikan di darat, gimana gitu kan? Karena sistem itu kan ibarat dia berarti kan airnya itu kan membuat dia jadi gampang untuk menjalani kehidupan. Ikan itu akan terus berusaha untuk hidup kan kalau kita meletakkan dia di darat. Tapi nanti kalau dia tidak dikuatkan, tidak saling mendukung, ya lama-lama apa yang terjadi, bisa mati gitu kan ikan tersebut. Nah, kita hari ini memang tidak menutup fakta itu. Kenapa kita merasa sangat sulit untuk mendapatkan kehidupan yang ideal itu? Karena kondisi kita memang hari ini di bawah penerapan sistem sekuler kapitalisme itu. Dalam sistem ekonomi kita merasa sekarang itu bagaimana kehidupan serba sempit gitu kan, harga-harga kita katakan merangkak naik. Kemudian keberadaan harta itu berputar kepada orang-orang yang mereka orang-orang kaya gitu kan. Kemudian jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin pun sangat semakin menganga gitu kan. Pada akhirnya bagaimana? Yang korban akhirnya siapa? Rakyat kecil juga gitu kan. Sedangkan para pengusaha besar, para kapitalis itu mereka mampu bertahan gitu kan. Terjadi gelombang PHK misalnya, siapa yang kena? Masyarakat kecil gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya memaksa memang kaum perempuan, para istri itu akhirnya harus apa? Harus turun tangan gitu kan, turun tangan untuk bisa agar apa? Bukan untuk hidup mewah, bukan untuk hidup mereka akan menjadi senang, hanya sebatas bagaimana agar dapur mereka itu tetap ngebul gitu kan. Itu yang kita katakan. Nah, apakah memang dengan kondisi ini kemudian kita akan mengatakan bahwa adanya tukar peran dalam keluarga itu, di mana para ibu, para istri, para perempuan itu kan harus berperan menafkahi keluarga, sedangkan para ayah beralih peran menjaga rumah dan kemudian mengurus anak-anak gitu kan. Sebagian mengatakan memang dasar pembagian peran tadi itu kan bersifat pilihan katanya, artinya bagaimana kesepakatan antara suami dengan istri saja. Nah, seolah-olah nanti kan terkesan ini berarti adil gitu ya. Nah, jadi tidak bersifat kaku. Nanti kita bahas begitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita tidak akan membahas hal kalau misalnya ada seorang perempuan ataupun saya katakan seorang pelaku yang dia sebetulnya bekerjanya itu untuk aktualisasi diri gitu ya, bukan untuk mencari mengurusi membantu untuk menafkahi keluarga. Itu nanti permasalahan yang akan kita bahas juga bisa pada pembahasan yang lain gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari apa yang terjadi pada hari ini, kita lihat fakta dulu. Memang betul dalam kehidupan rumah tangga itu kan ada yang namanya pembagian itu kan ke dalam dua peran. Ada yang namanya peran secara domestik, secara publik. Nah, peran domestik itu biasanya berbagai hal yang dikerjakan di dalam rumah gitu kan. Ya semuanya masalah-masalah yang terkait dengan masalah kegiatan rumah tangga gitu kan. Kemudian tugas reproduksi sudah jelas antara laki-laki dengan ibu dengan suami begitu kan dalam rumah. Kemudian tugas yang lainnya mencuci, membersihkan rumah, memasak, semuanya itu kan kita katakan merupakan ranah domestik. Kemudian ranah publik ini yang biasanya kan diorientasikan dengan kegiatan di luar rumah, jadi kan akan mendapatkan income, mendatangkan uang untuk kepentingan pengembangan potensi, untuk mengembangkan aktualisasi diri dan sebagainya. Nah, sebetulnya nanti kita akan melihat dua peran ini kan dipahami itu kan memang dia secara, ada yang mengatakan opini begini, dia kan tidak kaku.
dia tidak ketat. Laki-laki itu kan tidak harus berperan di publik untuk mencari uang gitu kan. Sebaliknya, yang perempuan pun kan tidak harus tinggal di rumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah serta mengasuh anak ataupun mendidik anak-anaknya. Artinya karena pendapat yang mengatakan ini tidak baku, tidak kaku ataupun ini tidak ketat begitu ya, berarti boleh menyesuaikan dengan kondisi, kesempatan, kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Nah, selintas gitu ya, pendapat ini seolah-olah adil dong gitu ya antara suami dengan istri, karena masing-masing itu kan bebas memilih mana yang mau diperankan, mana yang dia mau ambil sebagai peran, mana yang tidak. Kemudian yang jadi masalah nanti bagaimana kalau kedua peran itu diterima oleh orang yang sama. Jadi misalnya peran yang lainnya itu kan akan berpengaruh. Seorang ibu misalnya dengan peran domestik tadi itu, dia juga harus memerankan peran publik. Disinilah akan muncul nanti permasalahan-permasalahan yang akan dirasakan oleh rumah tangga tersebut. Nah, maka nanti dalam pandangan Islam kita akan melihat bahwa pembagian peran tersebut tidak boleh kita lepaskan dari syariat Islam. Artinya apa? Boleh dia misalnya berganti peran, tapi landasannya itu tidak boleh keluar dari syariat Islam begitu. Demikian juga misalnya kalaupun mereka tidak berganti peran, sama juga mereka tidak berganti perannya pun karena landasan dengan syariat Islam begitu. Jadi kita jangan menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang mengambil pilihan-pilihan itu berdasarkan hawa nafsu gitu kan, tapi harus tetap berdasarkan kepada syariat Islam. Tidak boleh kita memilih perubahan peran atau dia tidak berganti peran dengan landasan selain landasan dari syariat Islam. Maka ini yang menjadi poin pentingnya. Karena apa? Karena Islam itu mengatur masalah bagaimana berumah tangga gitu kan, termasuk kalau kita bahas lagi nanti dari mundur lagi ke belakang, pada saat seseorang itu juga akan memutuskan dia akan memasuki dunia rumah tangga, kan juga dia harus didasarkan kepada syariat Islam gitu kan. Bagaimana dia memilih calon suaminya, bagaimana dia memilih calon istrinya, bagaimana mereka nanti akan mengarungi rumah tangga itu. Kan memang kita diperintahkan untuk senantiasa menjadikan Islam sebagai sudut pandangnya. Nah, ini yang kita katakan sebagai gambaran bahwa karena Islam itu merupakan ad-din yang sempurna, artinya Islam itu mengatur tentang bagaimana kehidupan rumah tangga secara terperinci, iya. Sehingga nanti tujuan untuk mencapai ketentraman, mencapai yang namanya kasih sayang di dalam keluarga itu akan dirasakan. Beda halnya dengan kalau kita memang betul hari ini di tengah gempuran sistem sekuler kapitalistik yang mencengkram keluarga muslim. Kadang kita merasa memang situasi hari ini kan memang tidak bisa berlangsung secara ideal seperti yang diharapkan oleh kita sebagai seorang muslim gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita jadi meninggalkan aturan itu gitu kan. Justru nanti kalau kita meninggalkan bagaimana Islam mengatur tentang kehidupan rumah tangga, maka kita akan semakin terseret ke dalam cengkraman dari sekuler kapitalistik tadi itu dan liberalismenya gitu kan. Ini yang sangat mengancam keluarga muslim yang kita rasakan bagaimana akibatnya sampai dengan hari ini. Maka betul memang kalau kita mengatakan hal yang tidak mudah, iya, liberalisme itu sekarang sudah sangat kuat mengancam keluarga muslim, sehingga mau tidak mau memang kita sebagai orang tua yang sudah orang tua, sebagai anak misalnya harus berusaha ekstra gitu kan untuk menyelamatkan bagaimana agar keluarga kita itu kembali kepada landasan bagaimana Islam itu mengatur tentang kehidupan rumah tangga. Nah, kalau kita lihat hari ini gitu kan, tidak ada kenapa jadi sangat sulit bagi kita untuk menunjuk kepada keluarga yang idealis tadi gitu kan, bagaimana harusnya peran domestik itu memang hanya oleh ibu, kemudian peran dari publik itu hanya oleh ayah gitu ya sebagai laki-laki, sebagai suami begitu kan. Hari ini kita bisa melihat fakta bagaimana keluarga rumah tangga, kemudian keluarga dalam konteks kita katakan negara hari ini yang menerapkan sistem sekuler kapitalistik itu kan, pemenuhan kebutuhan primer oleh negara itu kan nggak ada jaminan itu. Sehingga akhirnya apa? Seorang yang dia menghidupi keluarganya cari sendiri semuanya gitu kan. Tidak akan mencukupi seluruh kebutuhan. Iya, terlebih kita hari ini kan sudah semakin sempit ekonominya. Bahkan ada para orang tua, kita katakan notabene-nya ayah gitu ya, kehilangan pekerjaan.
dan tidak mudah untuk laki-laki itu mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Istrinya lah yang harus turun tangan membantu suami untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Mau nggak mau pasti berbenturan kan dengan kondisi yang tadi kita bahas di awal, bahwa dia jadi mempunyai peran ganda gitu kan, mengurus keluarga juga. Mereka tidak bisa menyerahkan dan percaya pada orang lain gitu kan. Ibu misalnya hanya kepada orang lain, dan itu nanti yang sangat kita sayangkan, terkadang mindset dari masyarakat kita itu seolah-olah nanti mengurus keluarga itu, anak-anak itu hanya pihak ibu saja, ayahnya nggak mau tahu. Nah ini kan juga iya, ini kan harus kita samakan persepsi. Islam tidak memandang seperti itu gitu kan. Artinya apa? Masalah bagaimana tentang pendidikan anak itu, ia tanggung jawab dari kedua orang tuanya gitu kan, ayahnya juga ibunya gitu kan. Maka nanti kondisi seperti ini, itu yang tadi kita katakan, berarti harus kembali kita memahamkan kembali bahwa Islam itu nanti sudah mengatur bagaimana peran sebagai seorang suami, bagaimana peran sebagai seorang ibu. Nah, bagaimana mereka mengatur kedua peran tersebut agar bisa berjalan secara benar, ya itu memang membutuhkan adanya kerjasama, kekompakan antara ayah dengan ibunya, termasuk nanti anak-anaknya gitu kan. Nah, secara terperinci nanti Islam memiliki seperangkat aturan gitu kan, yang memastikan bahwa itu nanti memang aturan itu dia bisa berlangsung, hukum-hukum itu nanti berlangsung secara sempurna, itu memang dia harus dilaksanakan dari tingkatan kita katakan individu, masyarakat, kemudian negara gitu kan. Jadi kalau kita nanti membahas dalam bagaimana antara ibu dengan bapak, suami dengan istri tadi kan, dengan anak-anak, berarti kan tingkatan individu kita katakan. Memang individunya pun harus individu yang mereka memahami tentang hukum Islam. Bagaimana dia sebagai seorang istri, apa kewajibanku, apa menjadi haknya. Demikian juga sebagai seorang suami gitu kan. Nah, yang repot kan nanti kalau ternyata pemahamannya itu berbeda. Nauzubillah kalau sampai bertolak belakang gitu kan, antara suami dengan istri, termasuk juga nanti dengan anak-anaknya yang mereka justru sudah banyak diatur, mereka mereka menjadikan sosial media yang menjadi pendidik mereka gitu kan. Nah, itu yang mengakibatkan banyak permasalahan yang sampai hari ini kita akan menghadapi terus kalau kita nggak kembali untuk menyamakan kembali pemahaman kita bahwa Islam itu memang ada mengatur bagaimana secara khusus peran dari suami, bagaimana peran dari istri. Mereka sama-sama kita katakan mempunyai tanggung jawab kepemimpinan di dalam rumah tangga. Apa tanggung jawabnya? Suami sebagai kepala, qawam kita katakan kan, sebagai kepala dan pemimpin rumah tangga. Istri sebagai apa? Sebagai pemimpin rumah tangga suaminya. Pemimpin rumah, artinya rumah suaminya itu yang menjadi manajernya adalah istrinya di dalam rumah itu. Sementara suami sebagai qawam, sebagai pemimpin keluarga. Nah, ini dua-dua ini kan sama-sama pemimpin sebetulnya. Jadi kalau kita kembali merujuk kepada Rasul bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Berarti kan suami sebagai kepala dan pemimpin keluarga, istri sebagai pemimpin rumah suaminya dan memimpin anak-anaknya kan juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kalau bahasa sederhana mengatakan begini, jadi nanti di yaumil kiamah itu Allah tuh nggak nanya sebagai seorang ibu, kamu dulu di dunia itu jabatannya sebagai apa? Sebagai rektor, sebagai kepala dinas misalnya, sebagai kepala bidang, itu nggak Allah tanya. Karena apa? Karena kewajiban utama itu adalah bagaimana memang seorang ibu itu sebagai pemimpin di dalam rumah suaminya, pemimpin bagi anak-anaknya. Kemudian sebagai seorang suami nggak ada kan ditanya dia sebagai direktur misalnya kan, enggak. Bagaimana dia sebagai kepala pemimpin keluarganya, sebagai qawam itu dia apa yang bisa dia sampaikan, yang dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu kan. Nah, tapi nanti kita lihat bahwa kepemimpinan antara misalnya seorang suami itu ke keluarganya, kemudian nanti bagaimana juga dia berarti kepada istrinya, bagaimana nanti mereka kepada anak-anaknya. Ini kan sifatnya nanti kita bahas bukan antara pimpinan dengan atasan. Maka nanti ada dikenal yang namanya antara suami dengan istri, itu kan mereka itu nanti punya derajat yang sama satu sama lain. Mereka tuh harusnya kan bersahabat, saling mendukung, saling menguatkan, bukan bersifat superioritas gitu ya, bersifat nanti bahwa oh jadi seolah-olah itu berarti suami itu dia yang paling
kuat, superior, sementara perempuan itu nanti istri itu nanti semaunya dia. Nah, ini yang harus kita luruskan lagi. Jangan nanti ini menjadi celah untuk menstigmatisasi ajaran Islam. Karena nanti kita lihat contoh yang sangat sederhana nanti yang bukan sederhana, yang sangat mudah memahami bagaimana ternyata antara Fatimah dengan Ali misalnya, bagaimana mereka sebagai suami sebagai istri itu kan. Jadi nanti adanya pembagian peran itu tidak menjadi seolah-olah nanti berarti peran suami itu lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan peran istrinya. Enggak. Peran seorang laki-laki sebagai suami kita katakan merupakan peran yang mulia. Peran sebagai seorang ibu merupakan peran yang mulia. Jadi tidak ada dikatakan seolah nanti istri itu di bawah suami dan suami itu menjadi atasannya gitu. Jadi ini yang harus kita luruskan kembali, bahwa kalau memahami bagaimana Islam mengatur tentang peran antara suami dengan istri itu ada satu kata-kata pentingnya, dua-duanya sama-sama mulia. Nah, kemudian nanti bagaimana mereka bisa melangsungkan peran mulia itu dalam rumah tangga, maka nanti Islam pun mengaturnya bahwa antara seorang suami dengan seorang istri itu adalah hubungan mereka dikatakan persahabatan. Jadi bukan atasan dengan bawahan. Nah, kalau nanti atasan dan bawahan itu kan di kantor itu berlakunya, atau di sekolah, atau di kampus gitu kan. Sementara kalau antara suami dengan istri itu mereka adalah persahabatan. Bisa dibayangkan ya bagaimana persahabatan itu ya. Nggak ada yang saling dia lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya sama-sama saling mendukung, saling menjaga, saling menguatkan agar persahabatan bisa berlangsung dengan baik. Nah, demikian juga antara suami dengan istri begitu kan. Nah, yang paling parah nanti kalau nanti kita bahas fakta itu yang harus diperbaiki betul. Kalau sampai dari bertukar perannya, akhirnya yang terjadi apa? Si suami merasa direndahkan oleh istrinya gitu kan. Itu kan banyak fakta. Kenapa? Karena istrinya pendapatannya lebih tinggi dari suaminya. Kemudian si istri merasa remeh kepada suaminya. Itu memang fakta kan. Banyak kasus yang sudah pernah juga kita bahas, tingginya tingkat perceraian karena masalah ekonomi misalnya, di mana antara laki-laki suami dengan istri itu kan terjadi kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi. Kemudian si istri merasa dia nggak butuh lagi suaminya. Nah, ini kan seperti ini fakta yang akhirnya kan akan terjadi, karena harusnya itu tidak terjadi kan kalau keduanya memang memulai rumah tangga dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian bagaimana mereka melaksanakan peran itu pun tidak boleh dilepaskan dari ajaran Islam. Nah, jadi yang kita katakan harus diperhatikan. Jadi kalau kita bahas pertama misalnya bagaimana peran mulia seorang suami. Jadi peran mulia gitu ya. Kita menetapkan bahwa peran dan fungsi suami adalah apa? Menjadi qawwam kan, pemimpin rumah tangga. Sebagai pemimpin, dia berkewajiban menafkahi, melindungi seluruh anggota keluarganya, berarti istrinya dan anak-anaknya. Ibaratnya suami itu kan sebagai nahoda, dia yang mengendalikan bahtera mereka itu mau diarahkan kemana. Maka kan Allah jelas mengatakan dalam berfirman dalam Quran surah An-Nisa, ya ini kayaknya udah hafal lah kita semua, An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu kan, kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Sebagai pemimpin keluarga memang suami berarti pemimpin itu jangan dia hanya mengambil sebagai berarti aku nih yang paling tinggi ketingkatannya. Qawwam itu dia melekat dengan dia punya kewajiban mencari nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya gitu. Ketentuan ini kan sangat jelas, tegas. Allah menyatakan juga dalam firman Allah dalam ayat yang lain dikatakan bahwa dalam Al-Baqarah 233 ya, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, kepada ibu dan juga kepada anak-anaknya gitu kan, di Al-Baqarah 233 itu. Jadi jangan juga nanti kadang seorang suami itu sudahlah dia tidak mau mencari nafkah gitu ya, dia tidak memberikan nafkah yang layak tapi masih bersifat arogan gitu kan, ya wajar muncul masalah-masalah yang tadi. Nah gitu kan. Tapi di sini kita lihat, tapi kan Bu, hari ini para suami itu tidak gampang mencari pekerjaan, akhirnya yang bekerja adalah istrinya.
Iya, nah itu yang kita katakan tadi, karena kita kondisi yang memang kapitalistik ini. Nah itu kan bukan berarti jadi kita jadi semakin menjauh dari ajaran Islam gitu kan. Tetap harus mencari solusi bersama. Bagaimana seorang suami harus tetap dia mencari nafkah yang dia upayakan semaksimal yang bisa dia lakukan. Nah sebagai seorang istri, jangan juga jadi istrinya itu merasa karena dia yang punya nafkah yang penghasilan yang lebih tinggi, kemudian menjadi tidak menghormati suaminya. Nah itu kan berarti kan sudah jauh dari udah melanggar aturan Islam. Nah kalau keduanya itu yang terjadi, akhirnya ya tidak akan harmonis gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Itulah tadi kita katakan terjadi tingkat perceraian yang sangat tinggi. Islam mengatur seperti ini yang idealnya. Dan sekarang kan nggak ideal. Ya maka PR kita bersama untuk menuju kepada yang ideal tersebut gitu kan. Nanti baru kita bahas lagi ya Mbak Lia, bagaimana kemudian tentang peran istri yang juga sangat mulia dan bagaimana melaksanakan kedua peran itu bisa berlangsung secara baik, harus tetap berdasarkan kepada aturan Islam. Nanti kita bahas berikutnya. Kita kelanjutan setelah iklan berikut ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan ya. Kita bisa masuk ke segmen kedua ya, dengan tema kita di hari ini, pembagian peran dalam keluarga pilihan atau ketetapan syariat, dengan Ustazah Ummu Ulia ya. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan kembali. Baik, terima kasih Mbak Lia. Kita lanjut lagi ya, bagaimana terkait dengan tadi yang kedua ya, poin tentang peran mulia seorang suami. Jadi kalau kita lihat dari dalil tadi, An-Nisa ayat 34 itu, ada satu hal yang sangat penting harus kita pahami bersama, bahwa jadi suami itu baik dalam suami yang baik ya, kita katakan ya. Suami yang baik dalam perspektif Islam adalah orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga secara ma'ruf. Jadi Allah tidak akan menanyakan gajinya berapa, sungguh-sungguh bekerja sama memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya secara ma'ruf gitu kan. Kemudian dia tidak akan lari dari tanggung jawab ini, apalagi dengan melimpahkan beban nafkah itu kepada istri atau kepada anak-anaknya. Dan satu hal, kalau Allah merintahkan suatu kepada kita, itu balasan Allah berikan kepada suami itu sungguh besar, dengan dia giat bekerja demi memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Jadi giat bekerja, bukan dikatakan suami yang dia mendapatkan gaji yang besar, bukan, tapi dia giat bekerja demi memenuhi kebutuhan kewajiban nafkah pada keluarganya. Ada dalam sebuah kisah, dalam sebuah riwayat dikatakan, As-Sarkasi dalam Al-Mabsud menyebut bahwa Rasulullah SAW pernah menyalami tangan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Ketika itu kedua tangan Sa'ad sangat tampak kasar gitu ya. Nabi SAW kemudian lalu bertanya kepadanya, dan Sa'ad menjawab, saya selalu mengayunkan sekop dan kapak untuk mencari nafkah keluargaku. Kemudian Rasul mencium tangan Sa'ad, Masya Allah gitu ya, seraya bersabda, inilah dua telapak tangan yang disukai Allah gitu. Jadi peran mulia tadi itu tidak akan Allah sia-siakan gitu kan, pahalanya itu sangat besar dari Allah karena dia dalam rangka melaksanakan kewajibannya. Selain itu juga Allah menyatakan bahwa memberikan kepada suami agar bergaul secara ma'ruf dengan istrinya di Al-Baqarah ayat yang ke-228. Silakan nanti dilihat di ayat tersebut. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Jadi artinya jangan juga jadi seolah-olah itu kan, kalau kita sekarang itu kan dengan isu dari kapitalistik kemudian dengan feminismenya itu seolah-olah kalau misalnya istri yang dia tidak bekerja itu seolah itu jadi diremehkan oleh suami gitu kan. Keduanya punya peran yang mulia gitu. Nah kemudian terkait dengan tafsir ayat yang di atas tadi, Ibnu Abbas menyatakan bahwa para istri itu berhak atas persahabatan. Nah, pergaulan yang baik dari suami mereka, sebagaimana mereka juga wajib taat. Nah, ini dari untuk istrinya ya, taat kepada suaminya dalam hal yang memang diwajibkan atas mereka terhadap suaminya. Nah, jadi di samping mewajibkan suami yang mampu untuk harus dia bekerja, Islam juga memberikan dorongan yang sangat besar agar suami berusaha memenuhi nafkah keluarga. Islam telah menetapkan bahwa pembelanjaan nafkah untuk keluarga itu lebih agung pahalanya dibandingkan dengan infak fisabilillah, membebaskan budak dan bersedekah kepada orang miskin. Jadi ini Masya Allah itu pahala yang sangat besar bagi para suami. Rasul pernah bersabda, 1 dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang engkau belanjakan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang engkau bersedekahkan kepada para orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan terhadap keluargamu,
yang paling agung pahalanya adalah yang engkau nafkahkan terhadap keluargamu gitu. Masya Allah. Jadi kalau seorang suami yang dia tidak mau bekerja, berarti dia sebetulnya menyia-nyiakan pahala yang sangat besar yang Allah sudah siapkan untuk dia gitu. Dan ingat di sini kita jangan lagi terlalu sudah terpengaruh dengan sudut pandang kapitalistik gitu loh. Jadi kalau suami itu bekerja itu harus punya penghasilan yang besar, tidak. Allah menilai dari bagaimana dia berusaha untuk menafkahi secara sungguh-sungguh, kemudian dia berusaha memenuhi nafkah keluarganya, itu kan itu yang menjadi poin pentingnya begitu. Tapi kan hari ini Bu, kita kalau nggak penghasilan banyak nggak akan mencukupi karena kita hidup dalam kondisi kapitalistik gitu kan. Karena kalau dalam kondisi kita mengatakan Islam itu seharusnya memang peran para suami itu nggak seberat hari ini. Kenapa? Dalam Islam itu kebutuhan dasar itu harusnya memang itu adalah kewajiban negara gitu. Apa kebutuhan dasar itu? Sandang, pangan, papan. Sementara pendidikan, kesehatan itu kan juga digratiskan oleh negara. Hari ini karena kita hidup di bawah kondisi yang kita katakan kapitalistik, kemudian sekularisme dan liberalisme tadi itu, yang tadi itu tidak tercapai, maka memang sangat berat apa yang menjadi kewajiban para suami pada kondisi kita hari ini. Tapi jangan juga mengakibatkan suami jadi pasrah gitu kan, tetap harus mengupayakan semaksimal yang dia mampu. Nah, kemudian yang kedua, peran mulia seorang istri. Islam juga memberikan kewajiban peran dan fungsi mulia bagi istri. Istri berkewajiban apa? Mentaati suami. Di samping kewajiban pada suami juga merupakan karakter seorang, kita katakan istri soleha. Ini kan sudah banyak lah juga kita membahas bagaimana itu merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang istri kepada suaminya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34, maka perempuan-perempuan yang soleha itu adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jadi di sini kita lihat bagaimana perempuan itu memang sebagai pemimpin rumah tangga suami dan anak-anaknya. Ini mengandung pengertian bagaimana ibu adalah menjadi manajer rumah suaminya. Kita katakan ummu warobatul bait. Kepemimpinan utamanya apa? Merawat, mengasuh, mendidik anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Ia juga berperan membina, mengatur, dan menyelesaikan urusan rumah tangganya agar memberikan ketentraman, kenyamanan bagi anggota keluarganya. Nah, dengan peran ini berarti kan dia telah memberikan sumbangan yang besar dong kepada negara, bagaimana kepada masyarakat, bagaimana dia akan fokus betul-betul bagaimana dia mendidik, memelihara generasi umat itu agar tumbuh menjadi individu yang soleh, menjadi orang-orang kita katakan soleh dan muslih. Nggak hanya soleh itu kan, kalau soleh itu kan hanya kepada individu. Kalau muslih berarti dia juga berperan di tengah-tengah masyarakat. Maka dengan begitulah kita katakan kepemimpinan perempuan itu berperan melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, dan terpercaya di tengah umat. Nah, kemudian kalau peran yang lain tadi menjadi manajer, berarti perempuan itu berfungsi sebagai bagaimana dalam rumah tangganya? Sebagai mitra utama dari pemimpin rumah tangga. Jadi antara suami dengan istri itu bermitra, bersahabat gitu kan. Hubungan keduanya itu dalam rumah tangga dikatakan dibangun atas dasar persahabatan dan kasih sayang. Jadi kalau misalnya seorang suami itu bukan bisanya menyalahkan istri, sebaliknya juga bukan istri bisanya menyalahkan suami gitu kan. Misalnya kan yang sering itu, kamu sih sebagai istri nggak becus ngurus rumah tangga. Terus kalau suami, kalau istri, kamu sih sebagai suami nggak punya penghasilan yang banyak. Nah, ini nggak akan beres kalau seperti ini gitu kan. Maka akan muncul masalah-masalah baru yang berikutnya. Nah, jadi itu kita katakan dua peran utama, peran mulia ya, bahasanya peran mulia suami dengan istri. Nah, bagaimana agar peran dari suami dengan istri itu bisa berlangsung dengan baik dalam rumah tangga? Maka kita akan melihat bagaimana berbagi peran dalam rumah tangga itu didasarkan oleh dua peran mulia tadi itu. Maka dikatakan oleh Syekh Taqi An-Nabhani dalam kitab Nizamul Istimai, sistem pergaulan dalam Islam, menjelaskan bahwa apa? Seorang istri itu wajib melayani suaminya di dalam rumah, dalam artian menanak nasi, memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, itu menjadi kewajiban dari suami. Kemudian sebaliknya suami punya kewajiban juga menyediakan apa saja yang dibutuhkan istrinya yang berasal dari luar rumah. Menyediakan air, menyediakan keperluan-keperluan rumah tangga itu menjadi kewajiban suami, dengan nafkah yang memang menjadi kewajiban dari suami untuk diberikan dengan ma'ruf kepada
istrinya gitu kan, termasuk membersihkan kotoran. Makanya dia mengatakan begini, kalau begitu kewajiban suami menyediakan asisten rumah tangga buat istrinya. Iya, seharusnya gitu kan. Nah, itu contohnya saja ya. Nah, ringkasnya apa? Seluruh aktivitas yang harus dilakukan dalam rumah itu kan menjadi kewajiban istri. Sebaliknya yang di dalam rumah itu kan menjadi kewajiban suami. Tetapi keduanya harus berlangsung dengan landasan persahabatan dan kasih sayang. Pernah digambarkan satu contoh saja. Fatimah ya, putri Rasulullah SAW, mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atas Ali, kemudian Ali itu wajib mengerjakan pekerjaan di luar rumah. Hanya saja antara kedua peran ini tidak lantas bersifat kaku. Seorang suami pun akan mau membantu istrinya, bukan tidak boleh dia nyuci piring misalnya, suami nggak boleh nyuci piring, nggak boleh saja mengepel lantai misalnya, membantu istrinya memasak, itu boleh saja. Kemudian jadi nggak boleh bu istri belanja keluar rumah ke pasar, ya boleh kan hari ini itu kita kan bukan berarti harus laki-laki yang ke pasar. Nah itu nanti bisa terjalin karena keduanya sama-sama bekerja sama gitu. Ada suatu kisah, suatu riwayat pernah Rasulullah itu kan pernah mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Kondisi mereka pada waktu itu biasanya itu kan Fatimah menggiling tepung, memutar gilingan dengan tangannya sendiri, kemudian membuat roti, menyapu lantai. Hampir tidak ada pekerjaan rumah tangga yang tidak dikerjakan oleh Fatimah. Nah pada suatu hari Rasul mendatangi, menjenguk Fatimah gitu ya. Tepat pada waktu itu suaminya sedang menggiling tepung gitu ya. Nah kemudian beliau Rasul bertanya, siapa yang di antara kalian berdua akan kugantikan? Jadi keduanya sama-sama lagi menggiling tepung. Ali menjawab Fatimah. Berarti Ali itu mengutamakan Fatimah, jadi Fatimah digantikan oleh Rasul untuk menggiling tepung bersama dengan Ali gitu. Itu kan berarti kalau misalnya tadi itu pekerjaan rumah tangga, Ali nggak akan mau kan, aku yang digantikan oleh Rasul. Tapi ternyata kan berarti di situ pekerjaan rumah tangga itu pun yang domestik tadi itu ya boleh dong dibantu oleh suami gitu. Nah jadi artinya dengan dua kondisi tadi itu tetap tidak boleh kita melepaskan dari pemahaman bersama tadi bahwa dua-dua itu perannya itu mulia di hadapan Allah, sehingga nanti kalau misalnya suami kita atau istri kita tidak bisa kita lihat melaksanakan peran yang mulia tadi dengan optimal, maka kita sebagai sahabat akan membantu dia, bukan menyalahkan gitu loh. Bahkan kita mendukungnya. Itu kan. Demikian juga nanti sebaliknya, kalau kita melihat peran suami kita yang tidak bisa mencari nafkah secara optimal, kita sebagai istri itu bukan menghakimi, bukan menyalahkan, bahkan nauzubillah merendahkannya, tapi kita dukung, kita motivasi, kita berikan jalan keluar gitu loh. Sehingga nanti keduanya kan bisa berperan secara optimal, karena dasarnya apa tadi? Dasar antara kedua peran tadi, bagaimana dia bisa berlangsung pembagian peran itu dia dasar persahabatan dan kasih sayang. Nah itu yang harus kita kita fahamkan bersama gitu antara suami dengan istri. Jadi memang itu semuanya yang kita bahas tadi harus satu paket gitu loh. Jangan kita hanya melihat satu sisi, karena sekarang itu kalau di sosial media itu kita terkesan nanti gini, kalau ada hukum tentang istri itu nanti suami berpikir ini nih harus kubilang nih ke istriku. Ya, pas nonton yang peran dari suami ini harus kubilang nih. Itu kita sudah dirusak dengan mindset yang seperti itu. Harusnya itu kan antara suami dengan istri itu jangan saling menyalahkan, tapi saling mendukung gitu loh. Oh iya ya, suamiku kan belum bisa seperti ini, berarti aku harus dukung dia. Istriku kan kasihan juga dia ya, capek. Misalnya ternyata dia harus bekerja dengan kondisi terpaksa, bukan malah disalahkan, tapi dia didukung. Tapi memang dua hal tadi itu kan dasarnya tetap ya, kita kembali kepada permasalahan yang paling mendasar. Membina rumah tangga itu dasar iman kepada Allah. Saya melaksanakan ini karena Allah mewajibkan dan seterusnya. Nanti itu baru bisa berlangsung secara optimal. Kemudian langkah yang kedua, nanti kondisi yang tadi, yang ideal tadi itu tidak akan bisa kita rasakan kalau kita tidak melaksanakan aturan dari Sang Pencipta. Selama aturan hari ini kita masih di bawah kapitalistik, di bawah sekularisme, di bawah demokrasi, di bawah liberalisme, maka kita akan sulit melaksanakan peran-peran mulia tadi. Maka sebagai bagian yang terakhir saya bisa menyampaikan bahwa apa yang menjadi PR bersama kita harus bersama-sama memang mewujudkan yang namanya bagaimana agar Islam itu memang diterapkan dalam sistem kehidupan kita. Kemudian apa yang kedua, kita harus membuang jauh-jauh yang namanya kapitalistik tadi, membuang jauh yang namanya liberalisme tadi. Agar apa? Agar kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya hidup berkeluarga itu dengan naungan aturan Islam. Dan itu sesuatu yang
sesuatu yang memang harus kita capai, dan itu akan bisa saja bisa sejauh memang kita bersama-sama untuk mewujudkannya, memperjuangkannya, karena kita sudah sama-sama merasa capek, lelah, jengah gitu ya dengan kondisi kita hari ini gitu kan, yang kita dipertontonkan dengan akibat dari penerapan sekularisme, akibat dari kapitalisme, akibat dari liberalisme, itu kan kita rasakan sampai hari ini. Maka harusnya kita mempunyai tujuan yang sama agar bagaimana kita membuang semua jenis ideologi yang rusak tadi kembali kepada sistem Islam, yang itu akan kita rasakan bagaimana nanti kita bisa melaksanakan menuju kepada kehidupan keluarga yang ideal tadi. Peran utama kita, peran mulia kita laksanakan optimal, baik itu suami maupun istri. Anak-anak pun akan menjadi anak-anak yang menjadi calon-calon pemimpin masa depan gitu kan, bukan pemimpin yang kita rasakan seperti hari ini gitu ya Mbak Lia. Ya udah capek lah ya kita kalau membahas hari ini gitu ya, maka kita harus fokus bagaimana membekali diri kita dengan ilmu Islam, bagaimana seharusnya kita itu mendasari semua aspek kehidupan kita, tidak boleh bertentangan dengan Islam, dan jadikanlah Islam itu sebagai kepemimpinan berpikir buat kita dan landasan kita untuk melakukan apapun. Kembali kepada syariat Islam. Maka kembali kepada judul kita tadi, berarti akhirnya apa? Pembagian peran dalam rumah tangga itu kan merupakan pilihan, tetapi harus sesuai dengan ketetapan syariat. Nah, dan dalam ketetapan syariat itu dilaksanakan secara satu paket dengan bagaimana tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan sistem yang rusak. Maka sistem yang ideal itu pun harus kita wujudkan agar apa? Agar kita bisa menentukan pembagian peran tadi sesuai dengan yang dilakukan oleh syariat. Akan sangat pelik kalau kita tidak melaksanakan secara satu paket semuanya. Itu ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama, dan banyak PR yang harus kita untuk kita kerjakan bersama agar bisa mencapai seperti yang kita harapkan, menjadi seorang muslimah yang sejati, ibu rumah tangga, menjadi suami, menjadi anak-anak yang berdasarkan kepada aturan Islam. Mudah-mudahan dijawab. Demikian ya, mungkin Mbak Yun sudah disampaikan pada siang hari ini, dan mungkin nggak ada pertanyaan juga ya. Nggak ada pertanyaannya, mudah-mudahan bisa dipahami bersama dan bisa tetap bersemangat untuk mengkaji Islam dimanapun kita berada, sebagai apapun kita. Itu menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan mudah berakhir sudah ya sesi kita ataupun program obrolan seputar tokoh Islam di hari ini, dan mungkin sudah masuk ya sudah masuk di jam 12 ini, dan itu artinya Lia akan sambil undur diri. Sampai jumpa di hari Jumat selanjutnya dengan tema yang berbeda pastinya ya. Dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.